got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Bagi semua pecinta sepak bola, nama Juventus mungkin menjadi salah satu klub dengan basis supporter terbesar. Maklum, si Nyonya tua punya rekam jejak prestasi yang cukup oke sepanjang sejarah mereka berdiri. Akan tetapi tak bisa dipungkiri, kalau klub yang satu ini memang menjadi klub yang paling bermasalah di sepak bola Italia. Hal itulah yang mungkin membuat mereka jadi klub yang paling dibenci di negara pizza tersebut. Dan untuk itu, inilah daftar dosa Juventus yang membuat mereka jadi tim yang paling dibenci di Italia. Skandal doping 1996. Sepanjang sejarahnya, Serie A sendiri pernah terkenal dengan kasus doping. Ya, sekitar tahun 90-an, kasus doping di kompetisi negeri pizza tersebut sempat membuat geger. Beberapa pemain termasuk dua pemain Juventus, yakni Gianluca Vialli dan Alessandro Del Piero pernah dituduh menggunakan doping. Ya, kasus doping ini bahkan makin menguat ketika Juventus sukses menjuarai Liga Champions 1996, di mana tudingan itu muncul dari pernyataan seorang pelatih bernama Zdeněk Zeman. Dan benar saja, saat tempat latihan Juventus digerebek, setidaknya ada 281 jenis obat-obatan yang ditemukan. Namun pihak penyelidik menyimpulkan obat-obatan tersebut legal karena sesuai aturan pada saat itu. Namun setelahnya muncul seorang nama yang dianggap sebagai pelaku utama. Ia adalah Riccardo Agricola, dokter tim Juve. Singkat cerita, pada tahun 2004, Agricola akhirnya mendekam di penjara. Ia mendapat hukuman 22 bulan kurungan dan denda 2.000 euro lantaran memasok pemain Juventus dengan obat peningkat kinerja dengan jumlah yang banyak. Sering dibantu wasit. Ya, dari kutipan mendiang Maradona, barangkali tim yang akan melawan Juventus memang harus waspada betul. Bukan karena kehebatan Juventus, melainkan tim yang satu ini jadi tim yang disebut banyak pihak menjadi tim yang paling sering diuntungkan wasit. Kita ambil contoh pada kasus gol Sule Muntari ke gawang Gianluigi Buffon yang digagalkan oleh wasit karena bola dianggap belum melewati garis. Sesuatu yang akhirnya membuat AC Milan ketika itu gagal meraih Scudetto di musim 2011-2012. Atau pada musim 1997-1998 saat Inter dan Juve bersaing memperebutkan titel Scudetto di masa akhir. Ketika itu, Inter yang bertamu ke markas Juventus pada 26 April 1998 akan selalu diingat sebagai salah satu laga yang penuh dengan hal-hal kontroversial. Pasalnya, pada laga itu Inter sejatinya bisa mendapat hadiah penalti ketika pemain mereka, Ronaldo Nazario, dilanggar Mark Liliano di dalam kotak terlarang. Namun wasit yang memimpin saat itu, Piero Ceccarini, sama sekali tidak menghadiahkan penalti untuk La Benemata. Nah, keputusan itu menjadi kontroversial karena setelah tidak memberikan penalti pada Inter, sang wasit justru memberikan hadiah penalti pada Juventus. Usai Del Piero dilanggar oleh pemain Inter, Taribo West di dalam kotak penalti. Beruntung penalti itu bisa digagalkan oleh Gianluca Pagliuca. Meski begitu, Inter akhirnya tetap kalah 1-0 dan merelakan gelar juara ke tangan Juve. Calciopoli. Bicara soal mafia bola, sejatinya itu tak hanya di Indonesia saja, di mana itu juga terjadi di seluruh dunia. Akan tetapi, mungkin kasus Calciopoli tahun 2006 menjadi salah satu skandal terbesar di Serie A. Bahkan boleh jadi jadian terbesar di dunia sepak bola, di mana kasus ini melibatkan klub raksasa Italia, Juventus, yang diduga punya dosa paling besar. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) ketika itu melakukan penyelidikan terhadap La Vecchia Signora. Dalam proses penyelidikannya, diduga ada 20 pertandingan Juventus yang dianggap mencurigakan karena terindikasi terjadi kong kali kong dengan wasit. Nah, kasus Calciopoli itu akhirnya juga menyeret nama-nama besar, termasuk Direktur Juventus, Luciano Moggi, yang mengambil peran penting dalam kasus ini. Karena kasus ini pula, Juventus pun langsung dihukum degradasi. Tak sampai di situ, Moggi sendiri juga akhirnya dilarang berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Gelar juara Juventus musim 2004-2005
dan 2005-2006 pun juga dicabut. Selain itu, si Nyonya Tua juga tak berhak tampil di Liga Champions. Ya, setelah rentetan kasus di masa lalu, kini pada akhirnya Juventus kembali menghadapi masalah pelik. Susah payah merembet ke papan atas, si Nyonya Tua justru kembali tergelincir usai disanksi pengurangan 15 poin. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, memutuskan sanksi itu setelah mencurigai adanya keanehan laporan keuangan dari pihak klub. Juventus diduga telah memalsukan laporan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas transfer mereka. Nah, atas dasar itulah mengapa kini Juve memang layak disebut sebagai tim paling dibenci di Italia. Kalau menurut kalian gimana? Atau buat fans Juventus, kalau boleh saran, mungkin ini saat yang tepat bagi kalian untuk berhenti jadi fans Juve. Kecuali kalau kalian memang fans sejati, maka tak masalah kalau tidak mau berhenti mencintai klub asal Turin tersebut.